dapat memberikan penjelasan tentang APBD kita. Waktu kami silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barat selaku pimpinan rapat. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Tangerang Barat. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD Kabupaten Tangerang Barat yang juga selaku anggota Banggar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala SKPD atau yang mewakili, kepala bagian hukum, para kabid, para sekretaris, serta seluruh rekan-rekan dari SKPD yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami sampaikan terkait dengan ringkasan struktur rancangan APBD Kabupaten Tangerang Barat tahun anggaran 2026. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Kemudian disebutkan juga bahwa dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, pemerintah daerah harus konsisten. Kami ulangi, harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, kebijakan umum anggaran atau KUA, dan PPAS, dan rancangan daerah tentang APBD. Nah, kami sampaikan di sini bahwa rancangan perda tentang APBD itu mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dalam SEPD Republik Indonesia. Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026 ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Sebagaimana kita sepakati bersama dalam rancangan atau keputusan bersama KUA PPAS, pada tahun 2026 ini pendapatan daerah yang berasal dari PAD adalah sebesar 451 miliar 515 juta 734 ribu rupiah. Kemudian pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1 triliun 250 juta, kami ulangi, 1 triliun 250 miliar 163 juta 841 ribu rupiah. Jadi jumlah pendapatan adalah sebesar 1 triliun 701 miliar 679 juta 575 ribu rupiah. Kemudian anggaran belanja operasi sebesar 1 triliun 194 miliar 814 juta 368 ribu 513 rupiah. Belanja modal sebesar 313 miliar 240 juta 42 ribu 686 rupiah. Kemudian belanja tidak terduga sebesar 10 miliar rupiah, dan belanja transfer, yakni transfer ke pemerintah desa, sebesar 193 miliar 625 juta 163 ribu 800 rupiah, sehingga jumlah belanja adalah sebesar 1 triliun 711 miliar 679 juta 575 ribu rupiah, atau defisit sebesar 10 miliar rupiah. Nah, kemudian yang ketiga, pembiayaan adalah penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar 10 miliar rupiah. Sehingga
pembiayaan neto sebesar 10 miliar untuk menutupi defisit pada belanja tadi. Bapak Ketua, pimpinan Dewan dan anggota yang kami hormati, pemerintah daerah telah menerima informasi alokasi transfer ke daerah melalui keputusan Menteri Keuangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Pembirimbangan Keuangan Pusat Daerah pada tanggal 25 September 2025, artinya setelah pembahasan atau kesepakatan KUA-PPAS. Nah, kemudian disebutkan di sana bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk mempedomani TKD yang telah ditetapkan itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kita harus menyesuaikan target pendapatan yang sebelumnya telah kita tetapkan dalam KUA-PPAS, yaitu sebagai berikut. Dana desa dalam rancangan APBD kita 74 miliar 606 juta 263 ribu rupiah. Berdasarkan ketetapan alokasi 2026 hanya sebesar 62 miliar 670 juta 677 ribu rupiah. Artinya berkurang 11 miliar 935 juta 586 ribu rupiah. Kemudian di BH sawit yang dalam rancangan APBD sebesar 10 miliar 496 juta 95 ribu rupiah, dalam ketetapan Menteri Keuangan itu hanya sebesar 6 miliar 588 juta 870 ribu rupiah. Artinya berkurang sebesar 3 miliar 907 juta 225 ribu rupiah. Kemudian dak fisik dalam rancangan APBD 12 miliar 244 juta 697 ribu rupiah. Dalam ketetapan alokasi Kementerian Keuangan itu tidak ada. Jadi kita berkurang untuk di dak fisik itu sebesar 12 miliar 244 juta 697 ribu rupiah. Kemudian dak non fisik dalam rancangan APBD sebesar 147 miliar 272 juta 586 ribu rupiah. Dalam ketetapan Menteri Keuangan itu menaik sedikit sebesar 148 miliar 148 Pak 148 miliar 60 juta 947 ribu rupiah. Jadi ada penambahan sebesar 788 juta 361 ribu rupiah. Ini untuk dana khusus. Sedangkan dana umum yang pertama adalah dana alokasi umum sebesar dalam rancangan APBD 705 miliar 23 juta 815 rupiah, turun atau berkurang menjadi 581 miliar 584 juta 999 ribu rupiah. Jadi di AU itu berkurang sebesar 123 miliar 438 juta 816 ribu rupiah. Kemudian yang kedua, dana bagi hasil atau DBH dalam rancangan APBD kita sebesar 209 miliar 783 juta 193 ribu rupiah. Dalam ketetapan Menteri Keuangan turun sehingga menjadi 60 miliar 308 juta 795 ribu rupiah. Artinya berkurang sebesar 149 miliar 474 juta 398 ribu rupiah. Dan yang terakhir adalah insentif fiskal. Dalam rancangan APBD sebesar 7 miliar 346 juta 458 ribu rupiah,
dalam penetapan Menteri Keuangan insentif fiskal ini tidak ada, Pak. Sehingga otomatis dikurangi semuanya, yaitu kurang sebesar 7 miliar 346 juta 458 ribu rupiah. Jadi dari dana transfer pemerintah pusat itu yang naik hanya satu, itu pun sedikit, yaitu DAK non fisik 788 juta 361 ribu rupiah. Yang selainnya semua mengalami pengurangan, bahkan tidak ada sama sekali, yaitu DAK fisik dan insentif fiskal. Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta anggota DPRD dan hadirin sekalian yang kami hormati, penurunan target transfer keuangan daerah menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah dengan gambaran sebagai berikut. Belanja rancangan APBD sebesar 1 triliun 711 miliar 679 juta 575 rupiah mengalami pengurangan sebesar jumlahnya 307 miliar 558 ribu juta, maksud kami 819 ribu rupiah, sehingga total belanja setelah penyesuaian adalah sebesar 1 triliun 404 miliar 120 juta 796 ribu rupiah. Kemudian dari total belanja daerah sebesar 1 triliun 404 juta, kami ulangi, 1 triliun 404 miliar 120 juta 756 ribu rupiah ini dialokasikan. Yang pertama adalah untuk belanja wajib mengikat, belanja dari dana khusus terdiri dari belanja pegawai, ASN, DPRD, Bupati, Wakil Bupati, DAK non fisik, dana desa, DBH, sawit, DAU kelurahan, dana BLUD, ADD, bagi hasil pajak retribusi BTT sebesar 1 triliun 66 miliar 907 juta 687 800 rupiah atau 75,98%. Kemudian anggaran tersisa untuk membiayai program, kegiatan dan subkegiatan sebesar 337 miliar 213 juta 68.200 rupiah atau sebesar 24,02%. Rancangan alokasi belanja dari dana yang tersisa sebesar 337 miliar 213 juta 68.200 rupiah ini adalah untuk yang pertama program penunjang perangkat daerah sebesar 35 miliar 431 juta 57 ribu rupiah, yaitu alokasi ini berdasarkan atas hasil rasionalisasi dan efisiensi terhadap belanja rutin, perkantoran dan dalam RAPBD sebesar 92 miliar 36 juta 42.013 rupiah, dirasionalisasi atau diefisiensi sebesar 61,50%, sehingga yang efisiensinya didapatkan sebesar 56 miliar 604 juta 984.724 rupiah. Belanja yang kedua adalah belanja mandatory spending, prioritas pemenuhan SPM, layanan kesehatan, infrastruktur, prop, astacita presiden dan visi misi bupati wakil bupati sebesar 221 kami ulangi sebesar 221 miliar 48 juta 891 ribu rupiah. Sisa anggaran kami ulangi yang tadi Pak, yang belanja mandatory spending dan seterusnya itu sebesar 221 miliar 48 juta 891 ribu rupiah, sehingga tersisa anggaran sebesar 80 miliar 733 juta 120.200 rupiah. Nah, anggaran yang tersisa inilah
yang digunakan untuk membiayai pokir, kemudian kegiatan muslimbang dan program di SKPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa rasionalisasi atau efisiensi sebesar 61,50% dari program penunjang yang telah dirancang oleh pemerintah daerah adalah rasionalisasi atau efisiensi secara proporsional terhadap yang pertama adalah belanja cetak dan penggandaan sebesar lebih kurang 80%. Jadi maksudnya yang tersisa hanya 20%, Pak, untuk belanja cetak dan penggandaan. Yang kedua, belanja ATK sebesar lebih kurang 65%. Yang ketiga, belanja perjalanan dinas sebesar 55%. Artinya yang tersisa adalah 45% dari rancangan APBD. Kemudian belanja pemeliharaan kendaraan sebesar 25%. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar lebih kurang 40%. Belanja makanan dan minuman sebesar 60%. Belanja alat listrik sebesar lebih kurang 20%. Belanja listrik sebesar 5%. Belanja air sebesar 10%. Kemudian menghapus kegiatan BIMTIK di luar daerah. Yang kedua berikutnya menghapus kegiatan konseling keluar daerah. Yang berikutnya lagi menghapus penyediaan pakaian dinas. Jadi tahun 2026, Pak, semua SKPD tidak ada pengadaan pakaian dinas. Yang biasanya satu, nah itu nanti, Pak. Yang di SKPD, Pak. Yang di SKPD yang biasanya satu lembar satu setel per tahun 2026 dengan sangat terpaksa dihapus dulu, Pak, sementara. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa diadakan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah menghapus pembangunan sarana prasarana aparatur kecuali lanjutan. Yang berikutnya menghapus pengadaan peralatan dan mesin seperti pengadaan komputer, mobiler, AC, kendaraan dan sebagainya untuk kegiatan aparatur. Dan yang terakhir menghapus kegiatan kaji banding atau kaji tiru. Jadi tahun 2026 semua SKPD tidak mengadakan kaji banding atau kaji tiru ke luar daerah. Bapak pimpinan rapat yang kami hormati, persoalan yang perlu kami sampaikan di sini adalah yang pertama, dari rancangan yang disusun sebelum terpenuhi alokasi anggaran untuk program kegiatan SKPD dan belanja hasil muslimbang, sebagaimana tadi kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan program Universal Health Coverage atau OHC JKN masih minim. Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026 baru tersedia sebesar 19 miliar dari kurang lebih 44 miliar target yang disampaikan oleh BPJS kemarin, Pak. Kita baru bisa menyediakan sebesar 19 miliar. Kemudian alokasi anggaran mandatori tahun 2026 sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD dan belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang kedua, alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil atau transfer kepada desa. Nah ini kalau tidak seliru paling lambat harus terlaksana tahun 2027. Kemudian yang ketiga, alokasi dana desa telah terpenuhi sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan di luar DAK dan DBH yang ditentukan penggunaannya. Yang keempat, DBH pajak daerah dan retribusi daerah telah terpenuhi sebesar paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang paling akhir adalah anggaran fungsi pengawasan sebesar 0,75% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bapak Ketua, Wakil Ketua 1 dan Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota DPRD dan hadirin perwakilan SKPD yang kami hormati, demikian
pengantar singkat dari kami terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk kita bahas bersama-sama. Namun teriring pantun, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan.